dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian yang ada di rumah. Hari ini adik-adik gimana kabarnya? Lause berharap adik-adik semuanya tetap dalam kondisi yang sehat. Adik-adik, mungkin selama ini adik-adik merasa bahwa udah setahun lebih nih ya. Sekolahnya semuanya serba online. Ya, dari Senin sampai Jumat ya. Kita les pun juga lewat online. Ibadah pun juga lewat online. Mungkin kita merasa jemu ya. Bosan online terus ya. Tapi apa boleh buat adik-adik? Ya, karena pandemi ini membuat kita harus online semua. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa tetap ibadah meskipun secara online. Jadi ketika ibadah, adik-adik jangan bosan-bosannya untuk ibadah kepada Tuhan secara online. Oke? Adik-adik, Lausema mengajak kita untuk menaikkan satu pujian Senin sampai Minggu. Karena apa? Karena Senin sampai Minggu itu adalah harinya kita setiap hari mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus segala-galanya di dalam hidup kita. Setiap nafas kita yang Tuhan berikan itu adalah anugerah yang diberikan kepada Tuhan. Dan setiap degup jantung kita yang berdetak setiap detik, setiap menit, itu adalah pemberian Tuhan. Biarlah Yesus boleh menjadi segala sesuatunya di dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Ayo adik-adik semua, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ya semuanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik buat kami. Engkau adalah segala-galanya di dalam hidup kami ya Tuhan, dan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami. Dan Engkau selalu menjaga dan melindungi setiap diri kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami boleh datang memuji-Mu, menyembah-Mu, dan juga
mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita selama ini sudah mendengarkan tentang menjadi murid Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya tugas loh. Tugas kita apa adik-adik? Tugas kita adalah untuk memberitakan Injil. Ya, biarlah ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pekerjanya Tuhan, di ladangnya Tuhan, biarlah kita katakan, Tuhan aku siap. Aku mau menjadi pekerja Tuhan yang akan bekerja di ladang Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat untuk memberitakan Injil dan untuk menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus. Sekarang langsung mau mengajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian, Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, bagi Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, bagi Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, bagi Tuhan selalu manis. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita semuanya siapkan HP-nya untuk bisa scan barcode di layar ini. Kita akan menaikkan satu pujian, Tanganku Kerja buat Tuhan. Biarlah tangan kita, kaki kita, bahkan seluruh tubuh kita mau kerja untuk Tuhan, kita mau persembahkan untuk Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak hanya harta kekayaan kita, tapi hidup kita pun kita persembahkan untuk Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita akan masuk di dalam doa persembahan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih
karena Tuhan Yesus sudah memberkati hidup kami, memberkati pekerjaan papa dan mama kami, bahkan memberkati sekolah kami. Terima kasih Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan tubuh yang sehat, masih mencukupkan semua kebutuhan kami. Kami memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas setiap berkat yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini sehingga dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari langsung mengajak kita menaikkan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Biarlah kita setiap hari boleh membaca Alkitab, kita boleh setiap hari berdoa. Dan firman Tuhan yang disampaikan hari ini, adik-adik tidak boleh lupa, harus selalu ingat, adik-adik tanamkan di dalam hati. Dan adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik, senang sekali Lause Raisa hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semua, baik itu yang ada di rumah atau sedang menonton dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tentunya bersuka cita karena kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mulai, Lause mau ajak kita semua bersatu dalam doa. Kita mau minta tuntunan dari Tuhan untuk supaya kita fokus saat mendengarkan cerita firman Tuhan dan bisa mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita melalui cerita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah sayang kepada kami. Terima kasih juga sudah menjaga kami sejak tadi malam. Dan sekarang kami boleh bersama untuk menonton sekolah minggu online. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat fokus, duduk dengan tenang, dimanapun kami berada saat ini. Tolong Tuhan sertai Lause Raisa yang akan membawakan cerita firman Tuhan, supaya nanti adik-adik yang ada di rumah dapat mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan melalui firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa. Amin. Hai adik-adik. Wah, selama masa COVID ini, Lause sangat ingin bisa pergi jalan-jalan. Sudah rindu sekali untuk bisa pergi liburan. Nah, biasanya kalau kita pergi jalan-jalan, Mama dan Papa bawa apa?
bawa tempat air minum supaya kita tidak haus, dan juga kita pakai pakaian yang siap untuk pergi jalan-jalan yang nyaman digunakan. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau bercerita tentang seorang bapak yang kesehariannya itu dia pergi berjalan-jalan. Tapi ini bukan liburan loh. Yang dia lakukan adalah bentuk ketaatan dia kepada Tuhan. Jadi bapak ini melakukan perjalanan adik-adik yang jauh loh, karena dia mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang di sekitar dia. Nah, penasaran nggak apa yang bapak ini lakukan? Yuk, mari sama-sama kita dengarkan cerita berikut ini. Nah, adik-adik, jadi pada zaman dahulu ini benar-benar terjadi. Ada seorang bapak yang bernama Paulus. Namanya siapa? Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini senang melakukan perjalanan adik-adik. Tapi dia nggak pakai motor, nggak pakai mobil. Dia pakai apa? Pakai kakinya adik-adik untuk berjalan kaki dari satu kota ke kota yang lain. Nah, berikut ini Lause mau tunjukkan peta perjalanan dari Bapak Paulus ini. Nah, kalau adik-adik lihat di situ, adik-adik yang sudah bisa baca, coba cari di mana kota yang namanya Listra. Ada yang bisa temukan? Kota Listra dari huruf L. Ya, betul sekali, di situ lokasinya, kota Listra. Nah, bayangkan adik-adik, itu adalah peta perjalanan dari Bapak Paulus. Dan hari ini Lause mau bercerita pengalaman ketika Bapak Paulus pergi ke kota yang bernama Listra. Nah, di kota itu adik-adik, ada salah satu orang yang dia ini sudah sakit sejak dia lahir. Sakitnya apa? Jadi sejak dia lahir, orang ini adik-adik tidak bisa berjalan, yaitu dia lumpuh. Jadi kaki dia tidak bisa berdiri, tidak bisa membantu dia untuk berjalan. Pokoknya dia hanya bisa terus-terusan tidur atau duduk seperti itu adik-adik. Apalagi zaman dulu waktu Bapak Paulus hidup, di zaman itu belum ada yang namanya kursi roda, belum ada yang namanya lift seperti sekarang, belum ada mobil dan motor. Jadi orang yang sakit lumpuh sangat menderita karena mereka tidak bisa ada bantuan apapun yang secanggih saat ini adik-adik. Nah, saat orang lumpuh itu ada di situ, bertepatan dengan datangnya Bapak Paulus ini dengan temannya namanya Bapak Barnabas. Nah, pada zaman itu mereka berdua disebut dengan rasul. Jadi ketika mereka datang, ada orang banyak yang mendengarkan karena mereka datang di situ untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, waktu Rasul Paulus melihat orang yang lumpuh ini, Rasul Paulus pun datang menghampiri dia dan berkata, "Berdirilah tegak dengan kakimu." Orang lumpuh ini awalnya bingung. Hah? Berdirilah tegak? Tapi dia memiliki iman adik-adik. Jadi yang dia lakukan setelah itu, dia berdiri. Dia kaget adik-adik. Hah? Saya bisa berdiri? Wah, dia luar biasa senang, luar biasa bersuka cita. Dia akhirnya mulai berjalan ke sebelah sana, ke sebelah sini. Pokoknya di seluruh kota itu, dia akhirnya bisa mulai menyusuri kota dan berjalan adik-adik. Wah, luar biasa ya. Waktu melihat kejadian ini, orang-orang di sekitar situ berpikir bahwa Rasul Paulus dan Barnabas adalah dewa. Wah, mereka pun menyembah Rasul Paulus, menyembah juga Barnabas saat itu. Mereka menganggap mereka adalah dewa, mereka adalah Tuhan, adalah seseorang yang berkuasa. Wah, mereka
mereka dipuji-puji adik-adik waktu itu di kota Listra. Tapi waktu Rasul Paulus dan Rasul Barnabas dipuji-puji oleh orang-orang di kota Listra, mereka bukannya senang, tapi mereka sedih adik-adik. Mereka sedih karena mereka sadar orang-orang ini tidak tahu kalau sebenarnya yang bisa menyembuhkan orang lumpuh itu adalah kuasa dari Tuhan, bukanlah kuasa dari mereka. Mereka hanyalah manusia yang dipakai Tuhan untuk bisa menyembuhkan orang lain. Jadi mereka sangat sedih adik-adik waktu mendapatkan pujian saat itu. Rasul Paulus dan Rasul Barnabas coba memberitahukan orang-orang saat itu kalau mereka berdua hanyalah manusia biasa yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Tapi justru yang dilakukan orang-orang saat itu adalah mereka mengusirkan Rasul Paulus dan Rasul Barnabas karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Namun adik-adik, orang lumpuh tadi yang sudah disembuhkan, dia luar biasa senang. Nah, sama seperti kita, saat kita sakit dan ketika ada yang merawat kita, ada yang mengunjungi kita, bukankah itu membuat hati kita senang? Lause senang loh kalau waktu Lause sakit dan ada keluarga atau teman-teman yang memberikan perhatian, yang memberikan makanan, atau mungkin misalnya orang tua Lause bawa Lause ke dokter. Wah, Lause merasa lebih lega karena tentunya bisa mendapatkan obat. Jadi kita memang harus senang dan bersyukur di saat kita sakit dan ada orang yang mau menolong kita. Nah, bagaimana jika ada orang di sekitar kita yang sakit? Apa ya yang bisa kita lakukan? Ketika ada teman yang sakit atau mungkin anggota keluarga adik-adik yang sakit, adik-adik bisa mulai dengan mendoakan mereka kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan melalui dokter dan melalui obat-obat yang tentunya diminum. Jadi yang berkuasa itu hanya Tuhan adik-adik. Tapi Tuhan menolong manusia dengan cara adanya kehadiran dokter, adanya kehadiran keluarga, kehadiran teman di sekitar kita yang mau menolong dan mendoakan kita. Atau misalnya kalau mama sakit atau papa sakit, boleh loh adik-adik buatkan kartu ucapan dengan tulisan "Get well soon mama, get well soon papa". Wah, itu sangat sweet dan tentunya bisa membuat hati mama dan papa senang waktu membacanya. Oke adik-adik, kalau begitu sekarang kita mau menghafal ayat hafalan bersama ya. Nah, ayat hafalan kita terdapat dalam Yakobus 5 ayat 16b yang berbunyi seperti ini. Doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi yuk, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oke, langsung mau dengar adik-adik yang mengucapkan sendiri. Yakobus 5 ayat 16b. Ya, good job adik-adik. Oke deh, kalau begitu demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini. Biarlah kita semua bisa terus sehat dan bisa terus semangat walaupun dalam situasi yang mengharuskan kita masih harus banyak waktu di rumah ya. Semangat adik-adik. Yuk mari sama-sama ikut Lause berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Rasul Paulus dan juga Rasul Barnabas. Terima kasih karena Tuhan mengajarkan kami bahwa kami harus percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika waktu kami sakit, kami harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tolong Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Adik-adik semuanya, gimana cerita hari ini? Pasti luar biasa.
berkat yang adik-adik terima dari firman Tuhan hari ini. Lalu saya berharap adik-adik tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Meskipun adik-adik sudah tahu, oh Lause ini cerita tentang ini, cerita tentang itu. Oh saya sudah sering dengar, oh saya sudah hafal. Tapi meskipun kita sudah hafal, ya, cerita itu akan terus kita ingat terus-menerus sampai kita dewasa, sampai kita tua. Ketika kita tua nanti kita ingat, oh iya dulu loh sekolah mingguku selalu cerita tentang ini kepada saya. Ya, sehingga saya tetap ingat cerita itu sampai saya tua nanti. Nah, saya berharap kita selalu melakukan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menaikkan satu pujian. Bapa, terima kasih. Dengan sikap doa ya, kita memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, terima kasih untuk pimpinan-Mu hari ini. Kami bisa ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk puji-pujian yang luar biasa. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang lebih luar biasa lagi. Sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang begitu luar biasa pada hari ini. Biarlah kami tidak jemu-jemunya di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Dan dalam sepanjang hari ini Tuhan Yesus yang akan terus memimpin dan memberkati kami semua. Biarlah hati kami boleh penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye.